dapetin gambar news anchor versi Ghibli. Oh, langsung jadi dalam hitungan detik. Simple banget ya dengan teknologi AI kayak gini. Tapi kira-kira orang Indonesia ada yang pakai nggak ya? Dan apa alasannya? Itu tuh. Sebenarnya sih lumayan jarang, tapi biasanya aku pakai itu ChatGPT sih buat kalau misalnya aku mau bikin email gitu, atau misalnya lagi cari info-info pertanyaan kayak misalnya kadang resep juga nanya di ChatGPT juga sih buat iseng-iseng aja gitu. Kalau pakai AI pernah sih, sering juga, karena kan aksesnya mudah ya sekarang. Seringnya hampir tiap hari sih kadang pas lagi lebaran. Bikin gambar sama suami kayak kalau jadinya kayak gimana ya. Sama kan sekarang ada tuh yang kayak bisa tebak kalau muka istri kayak gini, muka suami kayak gini. Ghibli pernah pas lagi lebaran. Lucu aja sih, kayak penasaran kayak muka kita kalau dikartunin tuh versinya seperti apa kayak gitu. Pernah, tapi ya cuman nyoba-nyoba aja karena ngelihat di sosial media lainnya. Pasti buat konten sih, konten sosial media. Yang Ghibli style, itu di momen pas lebaran. Oh, itu ternyata ada yang pakai dan itu tadi alasannya. Tapi banyak nggak sih orang Indonesia yang pakai teknologi AI? Dikutip dari cnnindonesia.com, berdasarkan survei yang dilakukan Boston Consulting Group, BCG, kepada 21.000 konsumen pengguna ChatGPT atau chatbot AI pada Agustus hingga September tahun 2023 di 21 negara, Indonesia menduduki posisi keempat bersama Brazil dan Argentina dengan persentase jumlah pengguna 32%. Sedangkan peringkat pertama adalah India dengan persentase 45%, disusul Maroko 38%, lalu Uni Emirat Arab 34%. Wah, ternyata banyak juga ya masyarakat Indonesia yang menggunakan teknologi AI. Ya iyalah, tinggal ketik narasinya, tek kayak gitu pakai handphone, udah langsung jadi gambarnya. Tapi kalau kayak gini dengan kemudahan yang ada nggak ya dampaknya bagi seniman konvensional yang notabene mereka bekerja menggunakan kreativitas dan juga daya imajinasi yang tinggi? Yuk, kita cari tahu. Saya menuju ke kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat, yang menjadi salah satu sentra para seniman konvensional beraktivitas. Saya bertemu dengan seorang seniman konvensional yang telah puluhan tahun berkarya, yakni Jipong. Ia mengawali karirnya di era 90-an dan tetap konsisten menghasilkan karya lukis orisinil dengan daya imajinasinya di tengah gempuran perkembangan teknologi AI. Meski mengaku khawatir dengan adanya teknologi AI, namun Jipong justru memilih menjadikan hal ini sebagai tantangan dan melihat dari sisi positif dengan memanfaatkan teknologi AI untuk menunjang pekerjaannya. Positifnya itu, kita nggak usah pakai daya visual, memvisualkan daya pikir kita tuh mudah banget. Referensinya beneran tinggal klik aja kita cari ya. Lebih jelas dilihatnya, keinginan kita bahkan lebih bertambah gitu. Oh iya, lebih bisa berkembang. Tapi untuk jenis pasar kayaknya bisa ngerusak juga, serem. Betul, sangat banget. Ya tapi kita punya pedoman ya, rezeki sudah diatur Tuhan. Selain Jipong, seniman konvensional dari generasi milenial yang tetap bertahan dengan tantangan yang ada adalah Hans. Ia berkarya sejak tahun 2010 lalu, meneruskan sang ayah yang sempat berkecimpung di dunia seni lukis. Meski perkembangan teknologi yang terus terjadi dan situasi ekonomi yang tidak pasti, Hans tetap optimistis masyarakat akan tetap memilih karya seni buatannya. Karena ia telah mempertahankan kualitas dan menonjolkan kelebihan seni lukis yang ia buat. Ya istiqomah, kita selalu optimis, kita berkarya, kita tawarkan apa kelebihannya, kelebihan lukis lukis tangan dibandingkan AI itu.
kayak gitu, atau digital gitu. Harapan kami ke pemerintah ya untuk ya menjembatani atau mempromosikan kami ini kepada masyarakat gitu melalui bidang Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan gitu kan, mengadakan event-event gitu kan, mengadakan pameran-pameran kayak gitu. Nah itu. Budayawan Lili Wibisono menilai perkembangan teknologi AI tidak bisa sepenuhnya dibendung. Hal ini justru menjadi tantangan bagi seniman konvensional untuk mampu beradaptasi dan bersaing menonjolkan kelebihan dari sisi seni yang dibuat. Ada pekerja-pekerja yang sekarang disebut pekerja seni, tapi masih dalam tingkat yang sederhana, akan bisa digantikan oleh AI. Dan menurut saya itu wajar saja. Justru menurut saya, adanya AI ini menjadi satu alasan untuk para pekerja seni itu tertantang. Karena jangan mau kalah dong dengan AI. Karena kalau semakin mutu karya kita itu semakin tinggi, semakin sulit untuk dikalahkan oleh AI. Di sisi lain, pengamat digital Heru Sutadi melihat pemerintah telah mengatur regulasi yang jelas. Namun, yang patut digarisbawahi adalah terkait regulasi pengelolaan hak kekayaan intelektual karya seniman maupun teknologi AI. Ya memang sebenarnya pemerintah sudah pernah mengeluarkan surat edaran ya tentang bagaimana pemanfaatan AI di masyarakat. Tapi kalau kita melihat di banyak negara juga mereka memperkuat regulasi terkait dengan AI. Jadi juga disampaikan bahwa AI itu bisa memberikan hal positif, tetapi juga ada hal negatif, tapi juga nanti ada juga perselisihan gitu ya. Misalnya tadi hak atas kekayaan intelektual gitu ya. Ini yang memang harus kita diskusikan bersama gitu. Jadi sejauh mana sebuah karya dengan bantuan teknologi AI ini hak atas kekayaan intelektualnya itu kemudian diberikan pada seseorang. Jadi kalau misalnya hasil karya itu semuanya serba AI, teksting dari AI, kemudian juga mungkin komposisi lagu dari AI segala macam, ya mungkin itu harusnya haknya atas AI gitu ya. Menghasilkan sebuah karya seni memang tidaklah mudah. Ada proses yang harus dilalui, mulai dari daya pikir imajinasi, kreativitas, hingga menjadi karya yang bisa dinikmati dan bernilai tinggi. Oh, keren ya. Detailnya sangat jelas. Setiap goresan dari kuas pelukis ini begitu ada syarat makna. Dan untuk proses pembuatan lukisan seperti ini katanya membutuhkan waktu sekitar 3-4 hari bahkan 1 minggu. Jadi nggak instan ya. Kalau AI, teknologi AI ini mudah sekali. Tinggal ketik langsung jadi. Tapi seperti yang ingin saya ingatkan, sebuah seni itu adalah karya ekspresi dari manusia yang bernilai tinggi. Freddy Cahya, Andriawan, Jakarta.